From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Halo semuanya, kangen banget lihat muka teman-teman di sini. Rasanya pengen balik lagi ke Jakarta. Anyway, tapi thank you for the chance that I can share juga what I have been learning and struggling with hari-hari ini. And I pray juga that today benar-benar kita boleh izinkan Roh Kudus untuk bicara dalam hati setiap kita dan as we hear His truth being spoken out gitu ya. Oke, as seen in the poster atau yang bisa dilihat di sini sebenarnya, hari ini aku mau bahas tentang fully secure in His love. Dan sebenarnya pembahasan aku hari ini akan cukup lebar, karena aku lihat ada banyak area dalam hidup kita yang sebenarnya terpengaruh ketika kita nggak punya rasa aman yang sejati itu dalam kasih Tuhan. In simple and blunt terms, kayak we become easily offended and frankly we become problematic in various areas ketika kita nggak aman dalam Tuhan gitu. I remember a few years ago, aku pertama kali benar-benar kayak ngalamin kasih Tuhan gitu, and I was like so on fire for God, kayak nothing else mattered, you know, kayak you can do whatever, kayak nothing else mattered, I'm with God. Like aku ingat waktu itu a friend of mine sempat kayak curhat sama aku, how she's so bothered with like what's going on in life basically. Dan habis itu kayak we talk about how we talk about ada orang-orang yang suka sama aku gitu. Kayak biasa lah ya anak-anak umur segini gitu. Habis itu aku kayak oh gitu ya. Aku kayak I really was like unbothered by it gitu. Maksudnya dia sampai mention kayak oh what is it like to be like you gitu ya. Kayak like so full, like so secure in God that you're just unbothered gitu with what's happening, tanda kutip. Dan reflecting back kayak I think it's true gitu. Kayak people could say whatever they wanted and I'd be kind of unbothered. Bukan karena aku nggak peduli in a negative sense, tapi karena I just felt so secure gitu. Kayak ada yang suka nggak ada yang suka, kayak ada yang ngejar nggak ada yang ngejar, boyfriend no boyfriend, or ada orang yang penuhin janji nggak penuhin janji, kayak I don't mind bro. Kayak I was just secure as an individual and the world outside cannot change that gitu. Kayak tapi as time went by gitu ya, kayak my focus became kayak divided. Sometimes kayak kita ngelihat uncertainties di depan and kayak I got worried, aku kayak jadi mulai gampang takut, atau nggak aku ngeliat kiri kanan kayak kok cepet banget ya, usianya kayak belum 20 udah capai ini itu. Terus kayak aku ngerasa insecure, mulai mempertanyakan ini rencana Tuhan apa ya, kayak mulai compare. Apalagi sekarang kayak it's so easy to open social media and start the comparison of your life gitu. Tapi kayak apa ya, mungkin seringkali dalam perjalanan kita ikut Yesus, we get distracted and sidetracked by a lot of things gitu. Awalnya kita ngalamin kasih Tuhan, kita berapi-api, tapi as we're faced with the realities of life yang kadang mengecewakan, when our prayers are kayak rasanya kok nggak didengar Tuhan, ketika uncertainties hit dan kayak kita jadi bingung gitu, kayak ini gimana, we are left in fear waktu kita gagal lakuin sesuatu dan kita mulai ngerasa nggak cukup, we are not enough, ngerasa not good enough, waktu kita mulai lihat kiri kanan ngerasa kok dia udah lebih cepet, dia kayak udah capai banyak banget, kita mulai ngerasa iri, jealous, waktu kita disakitin terus dan kayak sulit banget rasanya bisa mengampuni terus-menerus gitu. Atau waktu akhirnya kayak our past catch up to us and we find ourselves stuck, kita nggak bisa maju ke depan karena masa lalu kita sebenarnya masih belum ditutup lembarannya. Kayak kejauhan deh kita ngomong mau jadi terang, ngomong A sampai Z lakuin buat kerajaan Allah gitu dan menjadi terang bagi kota gitu ya. Kayak gue ngampunin bokap gue aja di rumah udah susah bener gitu rasanya, kayak mikirin masa depan aja udah anxious banget nih, masih mau mikirin kayak macam-macam gitu. Dan let's be honest, even sejak kita menerima Yesus, kayak we still struggle with sins. Kita masih banyak bergumul sama dosa yang seringkali tolerated gitu ya. Kayak dosa-dosa yang seringkali diterima even in the Christian community. Kayak jealousy, envy, rasa nggak aman, insecurity, compromise, sulit mengampuni, kecewa, takut, dan banyak lagi gitu. Anyway, today I want to tackle these landmines atau kayak ranjau-ranjau gitu dibilang bahasa Indonesianya yang seringkali ditemukan dalam kehidupan kita gitu ya. Apa aja sih landmines-nya?
Oke, the hidden landmines. Ini gambaran jauhnya gitu ya, kayak looks harmless, tapi kalau keinjak fatal. Jadi ada 8 poin yang hari ini I'll go through. Yang pertama itu pride atau kesombongan. Yang kedua jealousy and envy atau kecemburuan iri hati, perasaan gak aman, sikap kompromi, gak mau mengampuni, kekecewaan, sexual sin, sama kemalasan. Tapi before we dive deeper into that, kita sama-sama baca dulu yuk di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Oke, mungkin boleh kita sama-sama open mic kita dan kita baca bareng-bareng yang Indonesianya aja. Oke, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama orang kudus orang dapat kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dapat mengenal kasih Kristus, meskipun ia melampaui segala pengetahuan, yang melampaui segala pengetahuan. kamu dipenuhi di dalam supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Oke, thank you. Jadi dibilang di sini that you may be filled with all the fullness of God. Kita mengenal kasih Tuhan, that we may be filled with all the fullness of God. Kayak supaya kita penuh dengan seluruh kepenuhan Allah, supaya kita jadi pribadi yang penuh, yang nggak meronta perhatian, yang nggak gampang tersinggung, yang nggak gampang sensi, yang nggak gampang shaken, tapi we are rooted, grounded, stable, and secure dalam kasihnya Tuhan. Hari ini aku kasih judul Secure in His Love, karena sebenarnya when we're truly secure, kita akan bisa menghadapi ranjau-ranjau kehidupan yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya fatal ini dengan cara yang benar gitu ya. And let's go straight to the first one ya. Yang pertama ada pride atau kesombongan. Jadi, I think we all know this ya, pride atau kesombongan. Dan kesombongan ini selalu berakhir pada kehancuran gitu. Dan kayak gimana pun bungkusnya, gimana pun mau di packagingnya, kayak ujungnya ini selalu kayak it's arrogance and rebellion against God. Dan kebenarannya apa sih? Amsal 8 ayat 13 bilang, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi Tuhan itu benci sama kesombongan. Mungkin kalau kita dengar kata sombong, yang muncul di pikiran kita itu kayak high end banget gitu ya, kayak nggak salaman sama rakyat jelata, atau mungkin kayak temen tuh kalau papasan sampai buang muka, atau kayak yang suka show off gitu. Ya nggak salah sih, tapi kayak so I think it's too extreme gitu ya. Karena kesombongan seringkali juga ngumpet di balik perilaku-perilaku yang lebih bisa diterima sama masyarakat. Jadi let's check apa sih karakteristiknya kesombongan and reflect gitu ya. Kayak ada nggak sih dari karakter-karakteristik ini yang kayaknya kok ini aku banget gitu ya. Yang pertama, kesombongan itu membuat kita percaya kalau kita itu lebih baik dari orang lain. And lebih lagi sebenarnya kesombongan bikin kita percaya kalau kita itu lebih tahu daripada Tuhan. Aku ingat renungan kita hari ini tentang hamba dan tuan ya, dari Lukas. Yang namanya hamba itu kan ibarat kayak nggak punya hak gitu loh. Kayak tujuan hidupnya menyenangkan hati tuannya aja. Even after working seharian, dia juga nggak expect tuannya to thank him for what he's done. Simply karena dia hamba dan dia bukan tuan gitu. And I'm reminded kalau yes kita anak Tuhan, tapi kita juga hamba gitu. Dan Tuhan itu yang tuan. Dan kalau hamba itu bahkan nggak deserve masternya bilang a simple thank you. Who are we that kita sering mempertanyakan Tuhan? Aku pas bikin ini sebenarnya kebayang kalau aku punya mbak di rumah gitu, terus mbaknya baru, terus aku kayak ajarin dia kayak cara misalnya masukin baju di lemari gitu ya, kayak masukin di bagian sini, di lemari yang bagian sini gitu. Terus kalau dia malah mempertanyakan aku kayak, kenapa kamu simpan bajunya di rak yang ini ya, kenapa nggak di sini aja, kayak it never happen gitu, tapi kayak seringkali it happens in our lives with God. Dan kayak kita masih suka nanya gitu, Tuhan harusnya gini, kenapa sih Tuhan nggak gini? Jadi kayak let's reflect gitu ya, do our questions atau doubts about God sebenarnya come from a place of pride. Kayak kita memposisikan diri kita kayak I know better than God does. Habis itu yang kedua, kesombongan itu membuat orang nggak mengakui kesalahannya. Kayak pride never admits its failures gitu. Dan this is especially dangerous karena orang yang paling susah ditolong itu orang yang nggak merasa dirinya butuh ditolong. Dan refleksinya kayak when was the last time sih kita admit, kita mengakui kalau sebenarnya iya ya I made a mistake. Kayak nggak usah ngaku mesti ke pastor gitu, tapi kayak ngaku ke diri sendiri aja gitu, kayak do we really view ourselves as perfect, atau kayak kita menyadari gitu setiap dalam keseharian kita kayak oh ya hari ini aku gagal, hari ini aku salah. Jadi I think it's important that we
admit when we make a mistake. Oke, yang ketiga, kesombongan itu selalu berfokus sama diri sendiri. Jadi fokusnya selalu me, myself, and I. It tempts us to take our eyes off God and place them on ourselves. Jadi hati-hati banget sama yang namanya pujian. Kayak ketika kita mulai terima pujian, dan kita lama-lama akan kayak, kalau kita dibilangin terus kayak you are so keren banget, lu pinter banget, lu jago banget, dan lain-lain, kayak if you don't give back all the glory to God, we will start to believe it, kayak oh ya gue keren banget, oh ya gue pinter banget gitu. Dan a little popularity, a few compliments, and kita lupa gitu kayak who has given us the ability to achieve our goals, be successful, dan kayak bisa lihat our dreams as reality. Jadi kayak let us reflect gitu. In our achievements and success, who is being glorified? Yourself atau Tuhan? Kayak at the end of the day itu kayak siapa sih yang dipuji di akhir itu menunjukkan sebenarnya siapa yang ditinggikan gitu. Aku ingat kisahnya Nehemia pas tembok Yerusalem dibangun. Tembok Yerusalem terbangun kembali, no one even talked about the wall gitu ya, kayak boro-boro ngomongin Nehemianya, mereka tuh kayak bahkan nggak ngomongin tentang temboknya yang kayak ini tembok keren banget udah jadi gitu, tapi kayak all the people gathered at the square and Ezra bacain buku tentang the law of Moses, dan the focus was God. Karena kayak the enemies could not deny kalau itu tembok bisa bangun lagi karena tangan Tuhan yang nyata. Jadi let us reflect gitu ya, in our achievements, who is being glorified. Dan another thing about pride to note adalah kayak it always bikin kita mau kayak favor people who stroke our ego. And this is a very dangerous place to be in. Kayak ketika kita surround ourselves with orang-orang yang muji kita and build up our ego, kayak we can end up in a toxic cycle of ngelakuin hal-hal yang nggak pernah Tuhan suruh, to impress people, dapetin pujian dari orang, terbang di atas awan, mulai terlalu sibuk untuk Tuhan secara pribadi karena dapat pujian dari manusia yang lebih langsung sifatnya gitu. And we start to believe Satan's lie, kalau we gotta do something first untuk bisa dipuji, karena itu yang terus-menerus kita alami gitu. And kita mulai percaya the lie that to be valuable is something that we have to earn and not freely given. Ujungnya kita bisa jadi pribadi yang kayak haus akan pujian dan bahkan ngerasa kurang kalau kita nggak dapetin itu gitu. And kita gampang kecewa jadinya when we don't get when we don't get the praises that we think we deserve, karena we have placed ourselves as at a pedestal gitu. Kita udah ngerasa kayak gue layak terima ini. Dan sebenarnya pride ini juga berlaku di dunia gereja atau ministry atau pelayanan gitu ya. I will share more on this, tapi let us see dulu kayak sebenarnya what are the root causes of pride. Kalau kata Charles Stanley, ada beberapa akar dari kesombongan. Yang pertama itu egois, habis itu perasaan nggak cukup, habis itu ada immaturity, kurang dewasa atau kayak nggak mampu untuk mengelola tanggung jawabnya dia, atau inability untuk mengelola dia apa yang Tuhan percayakan gitu ya, posisi dia, kekayaannya, atau mungkin talenta yang Tuhan udah kasih. Tapi sebenarnya poin kedua tentang feelings of inadequacy atau kayak perasaan nggak cukup ini menarik, karena it shows how kesombongan itu sebenarnya low self-esteem that takes pride in where it is better than some to comfort itself for not being as good as some others. Jadi kayak dia kayak sebenarnya it's low self-esteem, dia kayak ngerasa nggak good enough, tapi kayak it takes pride in certain areas karena dia ngerasa kayak dibandingin orang lain di sini dia lebih bagus gitu. Dan balik lagi ke soal gereja atau ministry, in a sense sebenarnya kayak pelayanan itu can be addictive gitu. This is something I learned. It's addicting karena kayak rasanya seru gitu to see how God works and how mungkin kayak kita bisa lakuin banyak hal, terus dapat afirmasi, terus banyak pujian, and our ego is kind of stroked in the world of ministry sebenarnya. Kayak nyiapin bahan ini actually made me reflect on this, dan aku sadar aku dulu sempat stuck di sini. How dulu aku pernah pelayanan tuh banyak banget gitu, kayak di sini ada, di situ ada, dari 2 pagi sampai yang selesai jam 12 malam gitu ya. Kayak my name is on the Zoom. Karena waktu itu acara kayak pas COVID kan, pas online gitu. Jadi kayak as I reflect, iya sih, my ego was so stroked gitu and pumped up. Dapat pujian, diafirmasi, dan aku nggak sadar kalau sebenarnya I'm right on my path of being a prideful person. Tapi kayak thank God, Tuhan baik, and now I kind of find out the reason kayak why itu kayak basically I was so busy with ministry, dan it ended up in 2 weeks burnout period, dimana kayak I need several days of complete Sabbath, kayak complete rest, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain. I really could not do anything. I just cried and I don't know what happened. I could not stop crying. Tapi kayak as I reflect, bikin bahan ini kayak nyadar gitu loh, kayak justru during those Sabbath days Tuhan itu
bukain ke aku tentang kasihnya Tuhan. Dan aku banyak merenung kayak Tuhan banyak bukain tentang unconditional love. Ini aku udah sadar dari dulu gitu ya, kayak pas awal-awal merenung tuh kayak oh iya ya, tentang kayak Tuhan mengasihi aku tanpa syarat. Tapi ini dibukain lagi kalau sebenarnya justru even when I don't do anything, Tuhan udah mengasihi aku gitu. Even when I don't achieve anything, Tuhan udah mengasihi aku gitu. Dan I don't need to continue on that toxic cycle of like doing things God never asked me to do. Kalau misalnya aku udah aman gitu, aku tahu kayak I don't need my ego to be stroked karena I know I am full in His love already gitu. Jadi I did not need it, tapi my path I did not realize it, tapi my path to becoming prideful was fueled by the need of people's affirmations and praise because I was not fully secure in the love of God. Jadi kayak kita bisa reflect gitu ya. Karena orang-orang yang punya rasa aman yang sempurna dalam kasih Kristus will not be prideful. Karena they will realize that it's not them, but it's the grace and love of God yang sustain kehidupan mereka. And how do we overcome pride? Yang pertama, we gotta be secure in God's love. Oke, dan enggak, tapi kayak yang pertama, rendahkan diri di hadapan Tuhan and ask for His grace. Doa deh, kita ingat kalau kita itu hamba dan Tuhan itu yang Tuhan. Kayak take time to really renungin, meditate, and reflect gitu ya, sambil doa apa yang Tuhan bukain. Kayak sebenarnya tadi aku mau taruh poin kedua di poin pertama gitu, kayak akui dan buat keputusan untuk bertobat. Tapi kayak setelah dipikir nggak bisa sih, karena orang sombong biasanya nggak merasa dirinya sombong. Jadi we can only calibrate ourselves when we are not in an elevated ground. Aku ingat dulu kalau kita mau praktikum, kalau pas SMA ada praktikum gitu, kita harus mastiin dulu kalau mejanya tuh rata gitu, kayak nggak boleh miring derajatnya. Kalau miring itu kayak hasil kita bakal ngaco. And when posisi hati kita miring, waktu kita lagi nggak benar, lagi ngaco, kayak kita akan susah untuk tahu kalau sebenarnya kita lagi nggak benar nih, lagi sombong gitu. Oke, yang kedua adalah akui dan buat keputusan untuk kita mau bertobat. Akui dulu kalau ada kesombongan dalam diri kita and that we're struggling with it gitu ya. Dan abis itu we need to make the decision kalau kita mau bertobat. Terus yang ketiga, we pray for forgiveness and the ability to turn away from pride. And kita ingat where we come from, how far Tuhan udah bawa kita, and kayak seberapa kita tuh sebenarnya dikasihi full regardless gitu. Dan di sini sebenarnya kita bisa konfesi apa sih kata firman tentang diri kita. Kalau Tuhan mengasihi kita apa adanya, unconditional, tanpa syarat. Kalau kita nggak usah harus jadi nomor satu, karena yang Tuhan siapin buat kita itu ya khusus buat kita aja gitu. And when we're secure in His love, kita juga akan berhenti bandingin diri kita sama orang lain sebenarnya. Kita akan sadar kalau kita diciptakan dalam kasih, dan Tuhan punya a plan that only you can fulfill, basically. Kayak a specific plan for each and every one of us. Jadi we don't have to draw comparisons sama orang-orang di sekitar kita. Habis itu yang kelima, surround yourself with people who care for you for the right reasons and not just to stroke your ego. Karena balik lagi tadi kayak bahaya ketika kita di posisi kesombongan, kayak we tend to surround ourselves sama orang-orang yang cuman stroke ego kita aja. Yang terakhir, be accountable. Karena ketika nggak ada akuntabilitas, kita sooner or later pasti akan jatuh. Dan nggak ada yang tolong kita di situ. Oke. Yang kedua, landmine-nya adalah jealousy or envy. Kecemburuan dan iri hati. Pretty clear, self-explanatory, tapi kayak seringkali we still struggle with this gitu ya. Kita lihat hidup orang lain lebih bagus, lebih baik, dan muncul this dangerous feeling of jealousy, karena kayak deep down kita mikir harusnya kita juga punya itu, harusnya kita juga capai itu, harusnya kita juga dapetin itu. We also want, kenapa dia yang dapat dan bukan kita gitu. This landmark is very dangerous. Karena Yakobus 3 ayat 16 sampai bilang kayak sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan the destination of feelings and thoughts of jealousy is always sin. Ujungnya selalu dosa. Saudara-saudaranya Yusuf mulai iri hati, ujungnya dosa. Mereka jual Yusuf, terus dosa selalu ditutupin sama dosa yang lebih gede gitu ya. And throughout the years, the memory of their actions itu sebenarnya never faded. Mereka selalu pergi kemana-mana membawa that guilt. Kita ingat gak sih kisah yang pas mereka di Mesir, mereka udah kelaparan, mereka mau beli makanan ke Mesir, terus mereka ditahan karena diketemuin gelas raja di one of the sects of the brothers. Terus respon pertama mereka langsung, ini gara-gara dulu kita jual saudara kita si Yusuf nih. Kayak they still carried the guilt their whole life gitu. Dan bahkan dokter-dokter sekarang itu juga percaya kalau banyak banget penyakit
baik jiwa ataupun fisik penyakitnya gitu ya. Kayak itu muncul gara-gara rasa iri hati, rasa bersalah, kemarahan, kepahitan yang nggak diselesain. Dan oke, ini sounds very vile gitu ya, sounds very wicked, sounds very evil, kayak jahat banget sih jealousy, kayak di mana ada iri hati di situ ada mementingkan diri sendiri dan kayak kekacauan segala macam perbuatan jahat gitu. Enggak lah, gue nggak sampai segitunya lah, kayak gue anak kuai-kuai gitu. Tapi kayak kita udah ngeblok dulu dan seringkali a lot of people struggle with admitting that they are actually jealous. Kita baca dulu yuk di Roma 12 ayat 15. Dibilang bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Coba kita baca ulang baik-baik gitu ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kayak prakteknya sebenarnya susahan mana sih? Kayak I'm not gonna say untuk teman-teman, tapi buat aku secara pribadi jujur kadang susahan bersukacita sama yang bersukacita loh, daripada yang menangis sama yang menangis gitu. Karena it's easy to say I want people to enjoy all that God has for them, tapi untuk bener-bener mean it, it's not easy gitu. Bahkan buat aku yang seringkali struggle sama berempati buat orang, itu kayak aku masih bisa bilang kalau lebih sering susah itu bersukacita sama yang bersukacita daripada menangis sama yang menangis gitu. Waktu yang dapat juara 1 bukan kita tapi teman kita, waktu yang dapat hadiah, dapat pujian, dapat promosi bukan kita tapi teman kita gitu. Can we truly be happy for them? Kayak let us reflect gitu ya. Can I truly rejoice with those who rejoice? Karena ya jealousy is often itu ya, kayak ngumpet di balik hal-hal yang kita nggak mau akui. And apa sih sebenarnya root cause of jealousy? Kita semua udah tahu lah ya kisahnya Yusuf. Dia dijual sama saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya pada iri sama dia gitu. Dan dari perspektif saudara-saudaranya Yusuf sebenarnya mereka kayak iri banget karena mereka seakan-akan yakin kalau bapaknya itu si Yakub lupa sama anak-anak yang lain dan cuma inget sama si Yusuf doang. Karena mereka pikir mereka nggak penting gitu di mata bapaknya. They mistakenly assume their lack of importance. Tapi mereka sebenarnya in doing that, they never consider God's will and purpose for their futures. Mereka lihat gimana kayak Yusuf itu diperlakukan dengan begitu istimewanya, mereka ngerasa nggak dianggap, nggak dihargai, dan mereka kayak iri hati, mereka marah gitu. Tapi balik lagi sebenarnya salah satu akar dari jealousy and envy itu karena kita nggak perfectly secure dalam kasih Tuhan. Kita takut ketinggalan, kita takut kita nggak bisa dapetin yang terbaik, kita takut macam-macam gitu ya. Padahal sekali lagi dalam kasih nggak ada ketakutan. Dan kalau kita percaya that the God of the universe who is in control of everything is in love with us and has prepared the best for us, kita nggak akan iri gitu. Anyone who trust God for the future itu nggak akan kayak threaten, ngerasa kayak terancam sama apa yang Tuhan kasih buat orang lain. Karena no good thing does He withhold from those who walk uprightly. Dan ketika we come to a point di mana kita sadar, kita ngerti kalau kayak kita tuh penting loh di mata Tuhan, kayak we will not be jealous of other people gitu, karena we know that God has prepared it for us as well. Dan sebenarnya ini nyambung juga tadi aku udah singgung di bagian kesombongan gitu ya. Seringkali kita nggak bisa dapetin rasa aman yang sejati itu dalam kasih Tuhan karena kita belum benar-benar menempatkan Tuhan sebagai Tuhan sebenarnya dalam hidup kita. Kita masih mau mengejar hal-hal yang nggak pernah Tuhan suruh. Kita masih mau punya mimpi sendiri. Mimpi kita masih bukan mimpinya Tuhan. Kita masih kurang percaya kalau sebenarnya yang His best is always better than our best. Kita masih ngerasa kalau kita tahu yang lebih baik buat diri kita sendiri dan Tuhan itu nggak tahu. Jadi kayak before we can deal with jealousy and dengan efektif gitu ya, we have to realize satu hal dulu kalau Tuhan itu sayang loh sama kita dan Tuhan nggak lupa sama kita. God loves you and He has not forgotten you. So how do we overcome it? Yang pertama, we admit that we are envious. Kita akui dulu gitu ya. Kalau kita nggak ngaku, it will grow stronger sampai makin susah to deal with nanti. Terus kita doa for forgiveness, a heart that can love others, and then kayak take the time untuk baca firman, untuk hafal dan confess janji Tuhan for you personally, for me personally gitu. Mungkin kayak aku sempat struggle dengan ini, dengan kayak feelings of jealousy, karena aku ngelihat story, aku ngelihat Instagram postingan teman-teman kayak wah buset udah nyampe gini, udah sampai sini gitu, ibaratnya kayaknya udah nyampe mana, gue masih di mana gitu ya. Tapi kayak what I did was aku detox social media. Jadi kayak this can be a very practical way kalau if you're struggling with jealousy these days, then in which social media I have to say plays an important trigger in that, karena itu kayak bikin kita mau lihat kiri kanan banding-bandingin. Maybe we can detox gitu, kayak uninstall dulu Instagramnya atau
TikToknya. Abis itu yang kelima, focus on following Jesus. I really like this point. Kayak maksudnya apa sih? So last year, kayak what I said just now, aku struggle a lot sama bandingin hidup aku sama orang-orang di sekitar aku gitu ya. Especially yang lebih muda dari aku, kayak belum usia berapa udah capai apa gitu. Tapi akhirnya aku detox social media, aku read dan aku memorize janji Tuhan, aku confess for me personally apa gitu janji Tuhan. Dan fokus aja mengikut Tuhan. It's actually written so well in John 21. Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Boleh ada satu orang yang tolong bacain? Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Yohanes 1 ya, Kit? 21. Oh, 21. Oke. Yohanes 21 ayat 21 sampai 22 ya. Yes. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Thank you, Nat. Yes, I really like this. Ini Petrus mulai mau ngebandingin dirinya sama Yohanes kan. Kayak, Tuhan gimana dengan dia gitu. Tapi respon Yesus is like the perfect answer to all of us who struggling with jealousy. What is that to you? You follow me. Dengan kata lain, kayak kita fokuskanlah hati dan perhatian kita sama Tuhan. Quit keeping score and tallying up non-existent points. Karena ketika mata kita are set on Jesus, kita nggak pusing, kita nggak concern sama siapa yang dapat apa, siapa yang capai apa, siapa yang nyampe mana. Tapi kayak kita fokus mengikut Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Oke, the third landmine is insecurity atau perasaan nggak aman. Ngerasa nggak aman, ngerasa nggak bisa, ngerasa not good enough. We judge ourselves as lacking. Kita ngeliat diri kita kayak nggak cukup nih. Kita punya kecenderungan untuk jadi selalu compare sama orang lain dan ujung-ujungnya jadi ngerasa rendah diri gitu. Contohnya kita lihatlah si Bapak Musa ya. Kita tahu kalau kisahnya Musa itu dipanggil Tuhan, dia banyak banget alasannya gitu ya. Kayak intinya minta Tuhan pilih yang lain aja deh, jangan dia gitu. Karena seorang Musa, menurut Musa, is not equipped enough for the task yang Tuhan suruh Musa lakukan gitu. Mungkin kita juga pernah ngerasa kayak gini gitu ya. Kita ngerasa kayak, kita tahu nih Tuhan udah panggil kita, Tuhan mau kita ngelakuin ini gitu. Tapi kayak, we feel like it requires more than what we believe we can do. Tapi sebenarnya the truth against insecurity adalah kayak ayat yang kita udah sering banget nih baca di BCC Family gitu ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mungkin kita mikir kayak aku nggak bisa. Tapi Tuhan bilang we can do all things through Christ who strengthens us gitu ya. Dan kebenarannya adalah kayak God never leaves us in situations of mediocrity. Kayak Tuhan nggak pernah mau kita tuh kayak jadi orang yang biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kayak He wants to challenge us to reach greater goals than we thought possible. Dan Musa perlu belajar kebenaran ini. Paulus harus belajar kebenaran ini. Dan semua orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh akan belajar kebenaran ini. Kalau Tuhan nggak pernah biarin orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh itu jadi orang yang biasa-biasa aja. Oke, root causes of insecurity. Yang pertama merasa terancam atau on edge. Ini biasanya karena misalnya kayak keluarganya yang selalu nggak aman, selalu kayak ngerasa bentar lagi berantem nih, bentar lagi piring pecah nih, bentar lagi apa nih, kayak selalu ngerasa kayak on edge, nggak aman. Habis itu kegagalan, pernah ngalamin kebangkrutan, pernah ngalamin perceraian, atau enggak standar yang nggak realistis. Ini biasanya kayak orang tua yang perfeksionis, atau orang tua yang sebenarnya ngerasa nggak aman dan menurunkan rasa nggak aman itu ke anak-anaknya gitu ya. Kayak orang tuanya dulu sekolahnya nggak bagus, tapi dia mau anaknya berhasil gitu. Jadi kayak anaknya ujian harus nilai dari 95 gitu. Kalau nggak diomelin habis-habisan. Anaknya jadi ngerasa kayak not good enough ketika mungkin nggak akademis kuatnya. Terus poor body image, not receiving positive feedback, dan being overshadowed by siblings. Kayak misalnya kayak kita punya kakak atau adik yang pinter banget gitu, dan kita selalu dibanding-bandingin sama mereka. Jadi kayak be careful juga as parents. Oke, kita lanjut ke gimana sih sebenarnya kayak kita mau
overcome ini? Yang pertama kita minta Tuhan lah expose problem, akar masalah insecurity kita sebenarnya di mana sih. Terus redefine our success. Kayak dulu mungkin kita mikir kayak sukses itu usia 21 udah harus beli rumah gitu, atau udah harus punya penghasilan sekian gitu. Dan kayak when we put the world standard on our definition of success, kita nggak heran bakalan jealous, bakalan insecure, bakalan nggak aman gitu. Tapi seek to redefine success from God's point of view dan bukan dengan standar dunia. This is something I had to learn. Dan yang ketiga, minta Tuhan kasih kita perspektif yang benar gitu. Kayak kasih Tuhan buat kita itu nggak bergantung sama apa yang udah kita lakuin atau yang nggak kita lakuin. Tuhan mati buat kita bukan karena apa yang what we did or what we did not do, tapi berdasarkan ya Tuhan mengasihi kita aja. Jadi to change our perspective, kita harus belajar untuk melihat diri kita dari sudut pandangnya Tuhan. Gimana kita bisa dapat sudut pandangnya Tuhan? Poin keempat, immerse yourself in the word of God. Baca firman gitu ya. Karena firman Tuhan itu kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, dan dia bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan membedakan pertimbangan pikiran hati manusia. Jadi ketika kita baca firman, we read about what God has to say about us gitu ya, dan kita bisa gain an entirely different viewpoint. Karena yang mengubah diri kita itu bukan self-help books, tapi yang punya kuasa, kata-kata yang punya kuasa untuk define diri kita itu firman Tuhan. Jadi kayak if we struggle dengan banyak pikiran-pikiran false beliefs di pikiran kita, we have to read the Bible, we have to memorize the verses, renungin, confess, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Abis itu stop comparing dan avoid the trap of blaming someone else. Mungkin kayak orang tua kita yang terlalu keras sama kita, atau misalnya guru kita, keluarga, teman-teman kita itu kayak punya pengaruh yang besar banget, bikin kita jadi pribadi yang insecure, yang nggak aman, karena mungkin kita nggak dihargai apa segala macam. Tapi kita harus ingat kalau at the end of the day, the greatest influence come from our personal relationship with the Savior, sama Tuhan. Kayak ketika kita aman sama Tuhan, kayak kita bisa pulih dari itu semua juga. Jadi stop the trap of blaming someone else, dan kayak ini gara-gara ini gitu. Ketika kita mengasihani diri, kita akan sulit untuk bisa menang dan benar-benar pulih. Oke. Yang keempat, ini menarik banget, compromise. Dan kompromi yang maksud di sini itu ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu salah, tapi masih kita lakuin gitu ya. Kita tahu bertentangan sama firman Tuhan, tapi masih kita lakuin. This is the kind of compromise yang aku maksud gitu ya. Ada kompromi jenis lain, misalnya kayak sikap kompromi sama tetangga gitu ya. Misalnya kita orangnya nggak bisa tidur kalau malam itu berisik gitu ya. Tapi tetangga kita itu berisik nih, lagi lebaran kayak petasanan mulu gitu ya. Tapi kayak ya udahlah kita merem mata gitu ya. Yang begini nggak apa-apa, justru bagus gitu ya. It is wise to have this kind of compromises. Tapi kayak bedakan kompromi dengan prinsip dan toleransi dengan preferensi. Yang aku maksudnya adalah kompromi dengan prinsip gitu. Karena compromise yang sama prinsip always whispers kayak just one drink lah, nggak apa-apa lah, one look, one smoke, one time go to the club, one time, one touch, one step. Tapi kayak yang aku ingat yang Ko Martin bilang juga last week, dosa itu selalu mulainya mengintip di depan pintu gitu ya. Setan tahu kalau kita langsung ditem sama yang kayak besar banget, kita nggak akan tertarik gitu, kayak apa sih, nggak jelas banget gitu. Tapi kayak dia akan mulai dari yang kelihatannya ringan, yang kelihatannya enteng, yang kelihatannya doesn't matter, it's small, tapi it does. Karena kayak facts about compromise is that yang pertama, it always begins slowly and it spreads. Kayak mulanya selalu kecil gitu ya. Tapi kalau kita diemin dan kita nggak beresin, it always develops and grows stronger with time. Kalau kita mungkin mikir kayak kita bisa kompromi di satu hal aja nih, tapi di area lain kita nggak kompromi, kita bisa firm gitu ya. Tapi kenyataannya we cannot. Sekali kita mulai kompromi dalam cara kita berpakaian, lama-lama kita bakalan mulai kompromi dengan cara kita berpacaran gitu ya. If you compromise in what you drink or say, dan kita juga pasti mulai ease back on our convictions in other areas. Selalu makin parah kalau nggak diselesain. Yang kedua, it often look pretty harmless. Dan yang kita perlu perhatikan dari dosa, kompromi sama dosa itu seringkali kelihatannya cantik, kelihatannya enak, kelihatannya seru gitu ya. It doesn't look destructive, tapi wickedness always comes in pretty packages. Even 2 Korintus bilang kalau Satan disguises himself as the angel of light. Dan house music, glimmering lights itu cuma the cover to a life of addiction, loneliness and depression gitu. So
we gotta be very careful with this karena produknya mungkin cakep gitu ya, but it contain the same deadly drug in every bottle. Jadi kayak can't even begin to say berapa banyak sih temptations of compromise yang mungkin disodorkan sama kita orang-orang percaya. Gak apa-apa lah mabok pas tahun baruan, gak apa-apa lah kan masih muda cobain mabok, gak apa-apa lah kayak bohong sekali-sekali, apalagi orang tua lu di Indo, mana tahu lu ngapain di Cina. Gak apa-apa lah ngomongin orang lain kan seru, cobalah sekali ngerokok daripada penasaran, udahlah nyontek aja kali ini, nanti nextnya deh baru beneran kita tobat dan belajar, yang ini beneran susah soalnya, terus contekan depan mata nih, contekan depan mata gitu ya. Pajak gak usah bayar gak apa-apa lah, ada caranya kok. Tapi kayak keep note, nothing is worth compromising our love and fellowship with God. Ketika kita we never want to compromise karena kayak it will always end in destruction. Aku ingat waktu itu Kak Martin juga pernah bilang kalau hati nurani kita tuh jauh lebih mahal. Ketika kita mau kompromi, ingat kalau hati nurani kita lebih mahal. Kalau kita nggak ikutin hati nurani kita, lama-lama it will fade out. Lama-lama kita nggak peka, kita nggak tahu Tuhan lagi ngomong apa gitu ya. Dan kayak bahkan we start rationalizing sin, we start to cannot see gitu. Ini beneran salah atau beneran bener gitu. Jadi kayak jagalah kepekaan hati kita itu dengan terus melakukan yang benar. Yang ketiga, this point is very interesting. It is a foothold for others to question your character. One more thing about compromise is that it's even more expensive karena it doesn't only cost you your heart, it cost you your moral authority. Moral authority atau your influence, atau your kayak kekuatan kamu untuk bisa menginfluence, memberikan dampak dan pengaruh sama orang-orang di sekitar kita. Karena moral authority is very interesting, tapi moral authority itu intinya adalah the credibility you earn by walking your talk. Kayak influence, kayak orang-orang yang punya dampak, yang punya pengaruh, itu sebenarnya menarik gitu ya. Kadang ada orang-orang yang biasa-biasa aja, duitnya nggak banyak-banyak banget, nggak punya posisi yang gimana, nggak ada jabatan apa-apa, tapi kalau dia ngomong sesuatu, semua orang denger gitu. Kayak semua orang benar-benar put value in apa yang dia ngomong gitu. Dan kalau kita mau jadi terang, we need to have this kind of pengaruh, we need to have this kind of influence. Aku inget dulu aku suka dibilangin jangan makan di kamar gitu ya, karena berantakan nanti disemutin. Tapi habis itu I see my parents malam-malam makan di kamar gitu. And sejak saat itu their words of jangan makan di kamar itu no longer had any influence on me. I will still makan di kamar because I see them makan di kamar. Jadi kayak contoh lain, kalau kita suka ngegosip, tapi kayak kita mau bilangin orang, jangan gosip dong. We do not have the moral authority to do that gitu. Orang-orang nggak bakal dengerin kita. Kalau kita ngomongnya kayak kebun binatang semua, terus kita tegur orang yang ngomongnya kasar, ya kita diketawain palingan gitu. Kayak we are in no position to say that. Contoh yang kelihatan banget tentang moral authority itu sebenarnya bisa kita lihat dalam kehidupannya Mother Teresa. Kita semua tahu lah ya Bunda Teresa. She had moral authority because she never required anyone to do anything she had not done herself. Kayak skeptics threw rocks at her theology but never at her character. Bunda Teresa ini kan sebenarnya nggak punya banyak uang gitu ya, nggak punya jabatan yang gimana-gimana, bukan seorang yang jenius yang ciptain apa gitu, but her primary credential, kenapa orang dengerin dia, is her moral authority. Karena kayak dia lakuin gitu ya, her moral authority brings her to influence even the world's most powerful people. Ada kisah tentang ini yang menggambarkan moral authority dengan sangat powerful gitu ya. Ada seorang mahasiswi waktu itu dapat tugas untuk siapin pidato tentang persuasi gitu ya. Pidato yang bisa persuasive speech gitu. Dan she talked about the pro-life position. Tahu lah ya, pro-life dan pro-choice tentang aborsi. Terus kayak di situ situasinya udah mulai tegang nih, karena dia pro life, sedangkan kan dunia barat banyak kan mungkin pro choice gitu ya. Dan argumentasinya biasa lah ya, kayak as usual, dan kayak dia mulai masuk ke argumentasi yang kayak ranahnya dari teologi gitu ya, berdasarkan agama, dan situasi di kelas udah mulai tegang gitu ya, karena ini bukan sekolah teologi, jadi kayak banyak yang beda pendapatnya. And then she continued her speech by taking it a step further, by challenging the accepted exceptions kalau abortion dalam kasus pemerkosaan dan incest itu boleh. Dan kayak even at this point, kayak ruangan tuh udah makin tegang gitu ya. Bahkan orang-orang yang pro-life itu kayak mulai nggak nyaman gitu. Karena kayak dia bilang kalau even dalam kondisi-kondisi kayak pemerkosaan, dalam kondisi-kondisi yang begini, kayak tetap nggak boleh gitu. Kayak dia akan tetap pro-life, bukan pro-choice. Dan orang-orang itu udah ngira kayak, wah ini habis selesai dia debat, bakalan
serang habis-habisan gitu. Tapi she ended her speech by sharing how her own world had been shattered a couple of years earlier waktu dia sendiri diperkosa. And the rape resulted in a pregnancy. Dan dalam pidatonya dia keluarin foto anaknya yang benar-benar kayak jelas kayak mixed racial makeup gitu ya. Dan abis dia selesai pidato, kelasnya hening. There was nothing to debate. The audience may disagree with her position, but they cannot disagree with the reality of a conviction lived out. Fams, to be the light, we need to keep our influence. People may throw rocks at your beliefs, but give them no foothold to question your character. Kayak jaga karakter kita, kayak no compromise, live a life of no compromise. Okay. Ruth, what happened? Okay, root causes of compromise. Yang pertama, doubt and fear gitu ya. Balik lagi kita dicobai sama iblis gitu ya untuk kayak bikin kita lupa kalau kita tuh punya Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan tuh punya rencana loh untuk hidup kita. Kita jadi mau ngambil shortcut gitu ya, kita mau kompromi, kayak kita takut ketinggalan soalnya sama kiri kanan, jadi kayak udah deh yang jalan cepet aja deh. Atau mungkin kayak we are trapped in the false belief kalau kita udah terlalu berdosa, udah terlalu jauh dari Tuhan gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, udah sekalian tanggung gitu ya. Tapi kayak guys, do not ever doubt His love gitu. There is no sin stronger than the love of God. Terus yang kedua, avoiding conflict. Yang ketiga, desire for unity, a deep need for acceptance. Coba kita tanya sama diri kita sendiri ya. Do I want to be accepted by a group of people who could love me today and not tomorrow, or by an eternal loving heavenly Father who loves me with an everlasting love today, tomorrow, and forever? Jadi kayak kita mesti dapetin penerimaan kasih Tuhan yang sejati itu di dalam Tuhan loh, bukan dalam apapun yang dunia bisa tawarkan. Okay, how do we overcome the tendency to compromise? Yang pertama, balik lagi firman Tuhan gitu ya. Kita perlu tahu kebenarannya apa. Pedang roh itu firman. Yang bisa lawan, the only offensive one is the word of God. Jadi, yang jadi standar prinsip nilai kebenaran kita harus firman gitu ya. Bukan apa kata mama, bukan apa kata pastor, tapi yang punya kuasa itu firman Tuhan. Jadi, kalau aku ditempt untuk ngegosip gitu ya, aku ingat firman Tuhan kalau hidup dan mati dikendalikan lidah. Kalau perkataan aku, let your speech be always with grace. Kayak mulai muncul banyak firman-firman yang kayak menentang itu gitu. Ketika kita ditempt sama sesuatu, ketika dalam pikiran kita tuh udah banyak banyak pelurunya gitu ya, banyak peluru of firman Tuhan, kayak we can fight it gitu. Tapi kalau kosong pikirannya, kayak what do we want to fight it with? Jadi kayak we have to read and study the word of God. Dan kayak renungin firman. Kata renungin sebenarnya menarik karena kayak you cannot renungin firman if you do not memorize firman. How do you renungin firman if you don't memorize it? Masa you sehari-hari bawain firman kemana-mana? Kayak memorize it baru bisa renungin gitu. Jadi kayak step 1, read and memorize. Abis itu be rooted in a God-fearing community. Kalau teman-teman kita semuanya kompromi, we see everyone, the people around us compromise, lama-lama kita bakal ngerasa kalau kita yang beneran salah gitu. Kayak we need a community yang benar-benar ngelakuin yang benar gitu. Makanya penting banget disiplin korporat gitu ya, kayak untuk bareng-bareng bisa barengan sama orang-orang yang nilainya sama kita, yang prinsipnya sama kita. Habis itu hidup sama pimpinan Roh Kudus gitu ya. Live 24/7 with the awareness kalau God is always looking. Kayak 24/7. Kalau misalnya Tuhan ngelihat aku kayak gini sekarang, kayak would He be pleased? Several days ago pas aku lagi internship, aku ditempt with the temptation of compromising sebenarnya. Jadi kayak aku internship di tempat kayak siapin scholarship gitulah buat kayak education, buat kayak anak-anak university. Dan sometimes kayak in the scholarship itu di-require, mereka minta dokumen harus ada kayak bank statement. Misalnya kayak harus ada bank statement $5,000 gitu. And the fact is like ada banyak anak-anak yang nggak bisa provide itu gitu. Dan kalaupun bisa tuh kayak lama banget, it takes time. Jadi kayak manajer aku bilang kayak just make a bank statement or something gitu loh, kayak we've been doing it for years, it's okay gitu. Terus kayak aku bingung dong, aku kayak anak baru, intern baru,
totally out of the loop karena besokannya kayak dia bilang I need you to make on that one karena my friend has not given it to me. Jadi kayak okay. Akhirnya tapi the next day I have by the way aku putus-putus Kak suaranya. Sudah kembali jelas. Thank you. The next day I already have the courage gitu ya untuk bisa bilang enggak gitu. Akhirnya aku bilang kayak sorry I don't feel comfortable doing it gitu. Dan kayak amazingnya bahkan kayak something he's been doing for years. Tapi kayak when I said that dia jadi ngerak hati sendiri gitu kayak oh okay sorry. Jadi apa ya kayak let's live a life yang nggak kompromi gitu. Dan it's important that we are led by the Spirit karena kayak alarm itu bunyi, alarm itu nyala, kayak kita dikasih tahu this is wrong, you don't do it. Kayak we obey that voice. Oke, nextnya the ranjau, the landmine of unforgiveness atau tidak mau mengampuni. Ya ini nggak perlu aku define ya, udah jelas banget nggak mau mengampuni ya nggak mau mengampuni gitu. There are actually several interesting facts about unforgiveness that I want to share. Yang pertama, it shows our lack of belief that we have been forgiven. Karena statement dasar dari nggak mau mengampuni itu sebenarnya I refuse to give to others what God has given to me. Kayak aku nggak mau ngasih ke orang lain apa yang Tuhan udah kasih ke aku. Tapi guys, kayak just like how hurt people, orang yang tersakiti akan menyakiti, orang yang diampuni akan mengampuni. Banyak orang yang nggak mau mengampuni karena sebenarnya dia belum benar-benar terima pengampunan Bapa untuk dia gitu. Karena kalau kita sadar betapa Tuhan udah mengampuni kita, kita pasti juga akan mengampuni orang lain gitu. Dan it blocks your view untuk bisa benar-benar rasa aman dalam pas Cima sharing about how she feels anxious sometimes, she feels anxious, insecure pas dia kayak mau ke tempat internship gitu. Dan akhirnya sampai benar-benar pusing segala macam kayak beneran sakit kepala gitu karena whatever has your attention has you gitu ya. Kalau misalnya we are captivated by the love of God, we will live with the light of His love burning in our hearts. Kayak kita akan ngerasain joy, peace, contentment. Tapi sebaliknya, kalau kita penuh kemarahan, penuh kepahitan, bitter, kita nggak mau ngampunin orang, we will struggle with these feelings of unforgiveness, anxiety, fear. Dan kita nggak akan be at rest gitu. Kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa istirahat. Karena kayak we will face emotional and physical problems. I have seen a lot of people yang kayak cancer, mostly cancer ya, kayak because of unforgiveness. And I have seen ketika didoakan, itu kayak Roh Kudus bilangnya, ampuni si ini gitu. Ketika benar-benar doa pelepasan pengampunan, kayak tiba-tiba in like a week or so, tiba-tiba udah yang stadium 4 menjadi kayak hilang kansernya nggak ada lagi gitu. Jadi kayak it's very destructive unforgiveness ini. Habis itu yang ketiga, it's a form of compromise. If we refuse to forgive those who have hurt us, we take a step toward compromise. Karena perintah Tuhan kan kita harus mengampuni, seperti Tuhan juga udah mengampuni kita. Jadi kalau kita memilih untuk nggak mau mengampuni, ya dosa sih. Kayak, look, I may sound harsh gitu ya, karena mungkin ada yang udah ngalamin really deep and really life-altering trauma. Tapi mengampuni ini nggak berarti kayak kita menganggap apa yang dilakukan orang lain itu kayak nggak apa-apa gitu. Ya salah. Tapi kayak we roll the burdens to God. Kita kembalikan ke Tuhan yang Tuhan gitu, karena kita bukan Tuhan. Jadi kayak how do we overcome this unforgiveness? Yang pertama kita terima dulu deh pengampunannya Bapa. Karena ketika kita memilih untuk nggak mau mengampuni, sekali lagi sebenarnya kita lagi ngeblok diri kita dari experiencing kasihnya Tuhan yang mengampuni kita. Which actually is like the main point gitu ya, karena we will never be perfectly secure dan berkemenangan kalau kita nggak ngalamin kasihnya Tuhan. Habis itu kayak kenapa aku bilang we're blocking ourselves from experiencing the love of God? Karena waktu kita nggak mau mengampuni, lama-lama kita jadi kepahitan, dan orang yang kepahitan itu nggak bisa benar-benar mengasihi atau benar-benar menerima kasih. Karena fokusnya pasti dari dia sendiri. Kayak fokusnya lebih ke bukannya mengasihi diri ya, tapi kayak lebih ke mengasihani diri gitu. Jadi yang kedua, we choose to let go of every feeling of resentment. Kita memilih untuk kayak melepaskan setiap rasa sakit kita, setiap kebencian gitu ya. Yang ketiga, we lay down the right to get even. Kita kayak lepasin setiap pikiran-pikiran yang kayak gue mesti get even mesti
balas dendam, mesti balas dendam. Kayak aku sering dengar orang ngomong kayak, kamu dengar sendiri, kamu lihat sendiri apa yang dia lakuin sama aku, kayak bener-bener keterlaluan gitu. Aku berhak marah dan aku berhak balas dendam. Oke, that's a valid point dari sudut pandang manusia gitu ya. Tapi it becomes completely irrelevant when we remember that kita ini hamba dan Tuhan itu Tuhan. Like what I said at the very beginning gitu ya, kayak posisi kita tuh hamba loh, kayak Tuhan yang Tuhan gitu. We must never forget that we do not have the rights when it comes to forgiveness and obedience to God. And all advantages of choosing to forgive aside gitu ya, karena Tuhan sebenarnya suruh kita mengampuni karena Tuhan mau yang terbaik buat kita gitu ya. Tapi all of the advantages secara emosi apa segala macam aside, basically we will still forgive because He commands us to do so gitu. Sekali lagi, it doesn't mean that what was done to us itu kayak benar. God does not let the person who harm us off the hook gitu ya. Tapi kita mengampuni karena Tuhan suruh gitu. Under the light of His sovereignty as God and our subservience as slaves, our feelings become an irrelevant argument to the justification of disobedience. Ini kayak kita nggak bisa membenarkan diri kita nggak taat, nggak mau mengampuni karena kita udah disakiti begitu dalamnya dan kita merasa kita nggak bisa mengampuni. Our feelings are irrelevant ketika kita melihat dari sudut pandang kalau kita ini hamba dan Tuhan itu Tuhan. Habis itu yang keempat, we take forgiveness seriously by admitting that we have a problem. Orang-orang yang nggak mau mengampuni seringkali gampang menyalahkan orang lain karena dia nyakitin aku udah begitu dalam gitu ya. Tapi kita yang memilih nggak mau mengampuni itu juga punya masalah gitu. We have to admit that I have a problem. Habis itu yang kelima, allow God to deal with the person who has hurt or abused you. Kita percaya nggak sih kalau sebenarnya Tuhan kita itu benar-benar in control? Karena kebenarannya adalah He always works things out. He is never caught off guard. He uses our sorrows and pain for a greater purpose. Dan Dia punya rencana buat masa depan kita. Ketika kita memilih untuk mengampuni, we release orang itu ke Tuhan. Biar Tuhan yang berurusan sama dia gitu. And if we fight the battle on our knees, God will move heaven and earth on your behalf. Dia beneran. It's not gonna be easy, tapi Tuhan itu Tuhan yang adil dan pegang kendali gitu ya. I have someone who hurt me badly, and kayak 2 tahun kemudian someone else did the exact same thing like what he did to me gitu. Mungkin kayak nggak semua area, nggak semua aspek kita ngelihat langsung gitu ya, kayak dia ngalamin kayak gimana dia nyakitin aku, dia juga disakitin gitu. Tapi kayak kita harus ingat juga prinsip kalau Tuhan kita itu nggak memberikan ke kita apa yang layak kita terima. Aku ulang lagi, God does not give us what we deserve. Tuhan nggak memberikan ke kita apa yang layak, yang seharusnya kita terima. Harusnya kita setiap kita dihukum, tapi kita nggak dihukum gitu ya. Jesus Christ yang dihukum dalam posisi kita. Jadi artinya apa? Suka nggak suka ya kita juga harus terima kalau He will also not give others the things that they deserve gitu. Nangkep ya posisinya ya, kayak Tuhan nggak memberikan kita yang kita layak terima, tapi ya same thing buat orang lain, Tuhan juga akan kasih grace juga gitu buat orang lain. Tapi ya balik lagi, just as they are responsible for their actions, we are also responsible for ours. Jadi kayak about unforgiveness, aku sering dapat pertanyaan, kalau misalnya kayak kita disakitin terus-menerus gitu, we live in a household papa mama yang nyakitin terus-menerus gitu, and we cannot do anything about it, harus gimana? Well, what do you do when it seems that you have been treated unfairly gitu ya? Ya, regardless, you continue to obey God. And you make a commitment untuk tetap obey God because He is God and we are not. Okay, next. Disappointment, kekecewaan. Kekecewaan ini can be defined as an emotional response to some failed expectations or some desire that we have. Jadi kayak misalnya kayak kecewa lah ya, kita ngerasanya harusnya dapat apa, respon orang gimana, tapi kayak nggak sesuai gitu, nggak sesuai ekspektasi gitu ya. And when we are not fully secure dalam kasihnya Tuhan, we get disappointed easily. Karena kita nggak benar-benar percaya Roma 8:28 gitu ya, kalau dalam segala hal Tuhan bisa mengerjakannya untuk kebaikan kita kok. Banyak banget sebenarnya akibat dari kekecewaan, tapi salah satunya yang I've seen very dangerous in people's lives itu prayerlessness. Orang-orang yang deeply disappointed biasanya mulai menghapus doa dari kehidupannya. He becomes critical, cynical, and angry with God. Ujung-ujungnya Tuhan yang disalahin. Dan dia mungkin akan ngomong along the lines of like, dia itu Tuhan kan?
Kayak, I mean, he is God gitu. He could have stopped it from happening. He could have stopped my parents from divorcing. He could have stopped the thief from stealing my wallet. He could have stopped it. He could have done something about it. Kayak Tuhan harusnya bisa ngelakuin sesuatu dong. Dia kan Tuhan. Dan ketika kita udah di posisi seperti ini, kayak kita udah kecewa sama Tuhan, you need to force yourself to go to Him in prayer. Force yourself to go to Him in prayer. Get down on your face and ask Him to forgive you for doubting and for not believing that He is God and He knows the best for you. Karena ketika kita udah memposisikan diri kita jadi Tuhan dan kita yang menyerang Tuhan, wah itu kita jadi musuhnya Tuhan sih. Oke. Overcoming disappointment. Yang pertama, realize that God is aware of your circumstances. Tuhan itu nggak pernah kaget. Nothing catches Him off guard gitu ya. He knew everything. He knows everything. Makanya kalau kita kecewa sama situasi, kita kecewa sama orang lain, kita nggak nyangka bakalan bisa seburuk itu. May our first reaction be turning to God gitu ya. Kayak kita doa lah, kayak Tuhan bantuin aku dong, aku nggak bisa ngerti nih, kayak I am hurting and I do not understand what is going on, tapi I know that you are aware, I know that you know, and I know that you understand. Jadi kayak Tuhan kita nggak pernah kaget gitu ya, karena He knows everything. Yang kedua, be hopeful. Roma 5 ayat 5 sama Ibrani 6 ayat 19 ayatnya, teman-teman bisa baca biar nggak kepanjangan. Tapi nanti intinya kita harus ingat kalau Tuhan itu nggak pernah gagal menggenapi janjinya Tuhan gitu ya. Dan ayo kita refleksi sama diri kita sendiri, gimana sih kehidupan doa kita hari-hari ini? Are we still putting our hope in God? Kita masih berharap nggak sih sama Tuhan? Atau sebenarnya kita udah kecewa sama Tuhan, kayak I pray, no difference. Jadi kayak orang yang berharap sama Tuhan will have an active prayer life. Sebaliknya, if we are struggling with prayer, coba we check deeper gitu ya. Are you disappointed in God actually? Yang ketiga, recognize that disappointments can be conquered gitu ya. Kita bisa kok menghadapi kekecewaan gitu. Bukan masalah ada kecewanya atau enggak, seberapa parah dikecewakannya, tapi apa respon kita. Oke. Yang ke-7, sexual sin atau immorality. Tindakan asusila. Nirai say more about this, udah jelas lah ya maksudnya kayak dosa seksual gitu. Dan ini nggak cuman kayak ngomongin sex before marriage gitu ya, mungkin kita mikir kayak gue belum nikah gitu ya, gue aman gitu ya, enggak gitu ya, tapi kayak enggak hidup kudus as a whole gitu. You can be single as a Pringle and still struggle with sexual sin, I tell you guys. Karena pornografi, masturbasi, imajinasi yang nggak benar ini termasuk gitu. Dan dosa ini awalnya selalu menarik gitu ya. At first it appears to be an adventure, but it quickly becomes a place of high anxiety, secrecy, and worry. Karena kita harus tutupin, kita harus jadi kayak malah jadi ngerasa malu sama diri sendiri. And I don't have time to go deep into the effects of sin. Tapi serious warning fams, if you do not deal with sin, it will deal with you. If you don't deal with sin, it will deal with you. Jadi sebenarnya ada banyak gitu ya motivation di balik pornografi. Aku mau fokusin hari ini di pornografi. Mungkin karena mostly di sini kita juga belum ada merit gitu ya. Tapi kayak ada banyak banget area yang bisa dibahas di sini. Tapi in regards to the root causes of sexual sin, pastinya nggak cuma satu gitu ya. Tapi kayak in regards to our topic today, I'll be focusing on one. Jadi Dr. Tim Chester tulis kalau salah satu root cause of pornography itu karena porn makes false promises. Salah satunya itu it offers respect. Jadi ini menarik sebenarnya karena ternyata orang-orang yang ngerasa nggak aman, yang ngerasa not good enough, atau bahkan rejected itu sebenarnya crave, kayak mau banget dapetin penghargaan gitu. Dan di dunia in the fantasy world of pornography, they can be fooled to think that they can get that. Karena in the fantasy world, the viewer is adored by the fantasy woman or man, and porn gives an eroticized world where they can capture the attention of others by their sexual prowess. Jadi kayak they enter the fantasy for a brief moment, mereka ngerasa kayak I am respected gitu. Dan sekali lagi, if we're struggling with sexual sin, as with the struggles yang kita juga udah bahas tadi gitu ya, root problemnya bisa macam-macam, tapi kayak not being secure dalam kasih Tuhan can be one of them gitu. Jadi kayak being secure in the love of God itu penting banget karena efeknya bisa kemana-mana banget gitu ya. Dari gampang tersinggung sampai jadi kayak kita stuck in pornography. Let us be secure in the love. Anyway, let's go back. Okay, jadi mesti gimana dong? Don't be discouraged karena we can take a U-turn. There's always a U-turn gitu ya.
orang benar itu jatuh 6 kali, bangkitnya 7 kali. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak bisa hidup dalam dosa. Yang pertama, we pray and we ask God for forgiveness. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang kalau kita mengaku dengan mulut kita, Tuhan itu setia dan adil, Tuhan akan mengampuni kita. And when it comes to sexual sin, we also need to ask someone else to pray for us gitu ya, karena sifatnya kita jadi berdosa sama diri kita sendiri. Habis itu yang kedua, find an accountability partner and be accountable gitu ya. Accountability is different from keterbukaan. Bukan cuman aku udah ngaku kok sama temen aku, udah didoain gitu ya. Enggak, wes mari di situ gitu ya. Kita perlu lanjutin akuntabilitas. Jadi kayak sebelum jatuh lagi, kita ngomong gitu. Kalau gue lagi kacau nih, telepon dulu temennya. Bukan yang kacau dulu, besokannya baru ngaku gitu ya. Jadi keterbukaan dan accountability. Abis itu yang ketiga, win the battle with the word of God. Balik lagi kita hafalin, kita confess firman Tuhan when the temptation comes. Aku udah bukan aku yang dulu lagi, tapi I have become a new creation. Aku punya benih ilahi, dan barang siapa yang lahir dari Allah itu nggak berbuat dosa lagi. Jadi kayak we find the verses and we memorize them and we confess them in the face of temptation. Okay. Last but not least, panjang hari ini, tapi yang terakhir, laziness atau kemalasan. Biasanya orang-orang yang struggle di area kemalasan ini punya a deeper underlying issue yang biasanya itu low self-esteem, pride, and a passive-aggressive attitude. Jadi, kemalasan ini nggak cuma berarti kayak seharian tidur-tiduran di ranjang, main Instagram, nggak ngapa-ngapain. Tapi when we violate the principle of Colossians 3:23 of doing our best in everything that we do, waktu kita kebanyakan nunda, ini juga sebenarnya kemalasan gitu ya masalahnya. Dan kemalasan ini nggak cuman di area pekerjaan atau studi, tapi we can also become lazy in relationships, in our approach to life, and even how we deal with our problems. Kelihatannya simple dan biasa aja, tapi sebenarnya kemalasan ini cukup penuh tantangan diatasinya. Karena a lazy person itu biasanya adalah orang-orang yang has given up trying. The enemy lures them into the thoughts of failure, yang kayak bikin mereka ngerasa kayak horrible about themselves. Kayak he becomes convinced that he does not have what it takes to make it in life. Kayak aku nggak bisa lah, kayak in relationships, in work, in study, kayak aku nggak bisa lah, aku nggak bakal bisa capai itu. Jadi akhirnya kita kayak makin malas, dan kayak beneran malas nggak mau ngapa-ngapain karena kita ngerasa kita nggak bisa capai itu, kita nggak bisa nyelesain itu gitu ya. Jadi kayak misalnya aku gitu ya, aku suka nunda ngerjain sesuatu yang aku tahu kayak I don't have. Kalau aku dapet tugas dan tugasnya itu susah, aku suka nunda ngerjainnya, bukan karena tapi karena I am borderline convinced that I do not have what it takes to finish it. Bukannya aku nggak bisa selesain, tapi kayak because of my like overachieving nature, aku selalu mau kayak yang best gitu. Dan kalau aku ngerasa kayak ini nggak bisa best gitu, aku kayak takut ngerjainnya kan nanti kayak nggak terbaik gitu. Dan aku akhirnya jadi malas, dan aku akhirnya kayak nunda, dan akhirnya aku kayak nggak kerjain, dan akhirnya kayak oh my goodness, jadi gimana ya gitu. Jadi stres sendiri, dan akhirnya jadi ngerasa makin horrible tentang diri sendiri karena kayak datanya udah mepet tapi belum selesai gitu. Anyway, aku ngomong kecepatan, tapi intinya when we are secure in God, we won't give up trying. Karena kita tahu kalau kita selalu punya pengharapan, dan kita berani berharap karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Jadi we never give up trying. We never think that we don't have what it takes. We can always grow gitu ya. Apa aja sih characteristics of laziness? Motonya selalu don't do today what you can put off until tomorrow. Yang kedua, lack of priorities, goals and ambitions, terus egois gitu ya. Laziness, kayak secara naturnya, kemalasan itu sebuah sikap yang sangat egois sebenarnya. Karena kayak selalu mikirin dirinya sendiri doang dan nggak mikirin yang lain. Terus lack of faith in God's call and ability, kita kurang percaya kalau Tuhan mampu memampukan kita. Terus ada a sense of pride juga sebenarnya di situ. Insensitivity, unfinished task. Ayo, siapa yang di sini banyak tugas-tugas numpuk belum pada dikerjain? Apakah kamu sebenarnya lagi struggle sama ranjau kemalasan gitu ya? A damaged testimony for God. Kalau kita malas-malesan, kita nggak meet the deadlines, how can we be an influence? How can we be a living testimony for other people? Orang kita malas-malesan doang.
And then kayak kita nggak mungkin punya hubungan yang strong, sehat relationship with God kalau kita males gitu ya. And ignorance of the truth, feelings of depression, anxiety, and fear. Kita bisa reflect gitu ya, berdasarkan 11 poin ini, ada berapa sih yang aku iya gitu, kayak, am I actually struggling with laziness? Oke. Orang-orang yang struggle sama rajawing itu kayak trapped in their own mind sebenarnya. Mereka mikir mereka nggak mampu, mereka low self esteem, terus hasilnya mereka hasilnya jelek kan, karena mereka nggak kerjain dengan baik dan mereka kecewa, terus mereka jadi ngerasa dirinya korban dan the cycle continues. You can see how it becomes a pattern. Oke, how do we overcome it? Kita ingat kalau God has created you for a purpose. Kalau you are not powerless and God has a plan for your life. Balik lagi, overcoming-nya selalu dengan firman Tuhan, karena yang bisa melawan adalah firman. Oke, what next? Udah selesai semua nih 8 poin, tapi intinya bukan kejar tayang, tapi it's my prayer that the Holy Spirit juga udah bicara sama setiap kita secara pribadi gitu ya, dalam poin-poin tertentu mungkin. And I want to close with several things. Yang pertama, let us be secure in His love that wants and plans the best for us gitu ya. Aku ada kasih beberapa references. Let us be rooted in Him. Rooted, grounded, stable, secure gitu ya dalam kasihnya Tuhan. That we are unbothered. Kita nggak gampang shaken with what's going on, tapi kita bisa rooted in the truth. Kita jadi nggak gampang tersinggung, nggak gampang kecewa, nggak struggle sama yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, karena kita udah dibebaskan dalam Kristus. Gimana simple stepnya? Kita perkatakan firman, just like apa ya, yang tadi udah aku mention berkali-kali juga, kayak kita confess firman Tuhan itu yang udah, karena Tuhan udah memenangkan the battle for us actually. Yang kedua, we remember that He is God and we are not. Jadi kayak even when I don't feel like obeying Him, even when I don't feel like doing it, I will still do it karena aku ini hamba gitu ya. Complete obedience is non-negotiable. Dan yang terakhir, kita bisa reflect and discuss mungkin nanti di DNA masing-masing juga. On a scale of 1 to 10, seberapa aman sih aku udah merasa dalam kasihnya Kristus? How secure am I in God's love? And why? Why do we give that number gitu ya? Terus dari 8 ranjau itu, area mana sih yang sebenarnya paling jadi tantangan buat kita hari-hari ini? Oke. That's all. Thank you. Wah, banyak Paul, tapi Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.